Aji Pamoso tadi lalu memberikan daging tersebut kepada istrinya untuk diolah lalu dimakan oleh si Dewi Soma itu tadi. Nah, tidak lama berselang sang Dewi tadi lalu melahirkan anak laki-laki dan di situ diberikan nama Raden Citrasena, Mas. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang lakon wayang yang ada di dalam epos Wayang Madya. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Kemarin kita pernah membahas ya bahwa Prabu Anglingkusumo menurunkan anak yang bernama Raden Gondokusumo. Ya, benar sekali. Nah, lalu yang membuat saya penasaran, apakah Prabu Aji Pamoso juga memiliki keturunan, Mas? Nah, oke Mas Bayu. Nah, setelah kemarin kita membahas bahwasanya juga Anglingkusumo menurunkan anak yaitu Raden Gondokusumo. Nah, untuk si Prabu Aji Pamoso itu sendiri yang saya ketahui setelah kemarin kita juga membahas pernikahannya dengan Retno Daruki dan juga Dewi Soma kalau tidak salah. Nah, diceritakan di Serat Pustaka Raja tadi dituliskan di situ ada sebuah balungan lakon yaitu Laire Citrasena, Mas. Laire Citrasena. Nah, diceritakan Citrasena sendiri adalah keturunan dari Prabu Aji Pamoso. Nah, di situ dikisahkan, Mas, ada sebuah kisah yang menarik ketika kelahiran dari Citrasena itu sendiri. Nah, di negara Kediri Prabu Aji Pamoso tadi sedang memikirkan istrinya yaitu Dewi Soma yang pada saat itu hamil, lalu dia nyidam ingin memakan yaitu daging peksi wilis, burung wilis yang berada di Gunung Aswoto. Nah, pada saat itu Mas Bayu. Nah, dan pada saat itu juga datanglah salah satu senopati anak buah dari Prabu Aji Pamoso yaitu bernama Haryo Sambegono. Diceritakan Haryo Sambegono tadi datang menghadap kepada sang raja mengatakan bahwasanya ayahnya yaitu Resi Kanwa beserta pamannya yang bernama Malawa dan Layana pada saat itu ternyata mereka bertiga itu tadi memiliki niatan untuk merebut namanya tanah Adirejo, Mas Bayu. Jadi daerah Adirejo itu tadi ingin direbut oleh ketiga saudara itu tadi, Resi Kanwa, Malaya dan Lacaya itu tadi, Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan Prabu Aji Pamoso setelah mendapat laporan seperti itu? Nah, diceritakan sang raja tadi setelah mendapat laporan dari Haryo Sambegono itu tadi jika ada prahara yang akan terjadi di bumi Adirejo itu tadi, lalu dia mengutus Patih Tambak Boyo itu tadi untuk menyirep mendinginkan permasalahan yang terjadi itu tadi, perebutan daerah Adirejo itu tadi. Dan sang Patih diceritakan tadi berangkat bersama para senopati Kediri yang lain, dan sebagian itu tadi diajak oleh si Prabu Aji Pamoso itu tadi pergi ke Gunung Aswata untuk mencari daging burung wilis tersebut, maksudnya untuk meneliti nyidame bojone yaitu Dewi Soma itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi Prabu Aji Pamoso sendirilah ya yang berangkat mencari burung wilis tersebut. Benar sekali, Mas Bayu, dia berangkat. Nah, di tempat lain di pesanggeran namanya Diwalo Manik. Nah, di situ diceritakan Resi Kanwa tadi beserta adik-adiknya tadi menerima kedatangan utusan Kediri Patih Tambak Boyo itu tadi dan juga para senopati tadi datang. Nah, diceritakan pada saat itu sang Patih tadi mengatakan bahwasanya dia adalah utusan Prabu Aji Pamoso tadi datang
menemui Resi Kanwa tadi untuk menyelesaikan masalah tentang perebutan tanah Adirejo itu tadi, bahwasanya tanah Adirejo tersebut akan diadili sesuai aturan yang berlaku pada saat itu. Akan tetapi Resi Kanwa tadi tetap dalam pendiriannya, dia tidak mau dan akan tetap menguasai seluruh tanah Adirejo tersebut beserta saudara-saudara tersebut. Nah, terjadi perdebatan pada saat itu dan akhirnya timbullah konflik dan terjadilah peperangan di antara Resi Kanwa beserta saudaranya melawan Patih Tambakboyo dan juga Senopati Kediri pada saat itu. Nah, diceritakan pada saat itu para pasukan Kediri tadi kalah melawan Resi Kanwa beserta saudaranya, lalu dia ingin kembali ke negara Kediri melaporkan kejadian tersebut kepada si Prabu Aji Pamoso tersebut, Mas Bayu. Nah, sedangkan di tempat lain si Raden Gondokusumo pada saat itu juga mendengar kabar bahwasanya Prabu Aji Pamoso yang akan menuju Gunung Aswata, dia juga ingin pergi, ingin menemui Prabu Aji Pamoso itu untuk membantu pada saat itu. Nah, perjalanannya si Gondokusumo tadi sampai di sebuah daerah bernama daerah Negoro Iromoko pada saat itu. Di situ Raden Gondokusumo tadi dibegal, dihadang oleh pasukan kera. Pasukan kera tersebut di Serat Pustokrojo dituliskan dia adalah anak buah dari Prabu Kapisangoro. Anak buah Kapisangoro, jadi kera itu banyak sekali. Nah, kera-kera tersebut ternyata mengira salah paham ternyata kepada Gondokusumo, mengira bahwasanya Gondokusumo tadi adalah musuh adalah pasukan, mengira dia adalah salah satu pasukan dari Prabu Dewasrono. Tadi musuh Kapisangoro tadi adalah Prabu Dewasrono itu tadi yang sedang bermusuhan dengan Raja Wanara atau Raja Kera itu tadi, Kapisangoro itu tadi. Nah, diceritakan pada saat itu para kera itu tadi kalah melawan Raden Gondokusumo tadi, dan Raden Gondokusumo melanjutkan perjalanan menyusul si Prabu Aji Pamoso itu tadi, Mas Bayu. Nah, juga di tempat lain di Pertapan Tirtogondo, tempatnya Dewi Daruki itu tadi, diceritakan Dewi Daruki istri dari Prabu Aji Pamoso tadi kangen. Dia kangen kepada suaminya itu tadi, Aji Pamoso, maka diceritakan dia sedih, dia masuk ke dalam taman Sari, dan tiba-tiba pada saat itu dia datang, dia menyebut-nyebut nama Aji Pamoso, lalu datanglah burung meliwis putih. Dua, Mas Bayu, laki-laki dan perempuan mendekati si Dewi Daruki tadi. Burung meliwis putih tersebut juga berusaha berbicara, dia mengaku bernama burung Cokro Anggono, dan yang perempuan Cokro Anggini itu tadi mengatakan kepada sang Dewi bahwasanya mereka bersedia mendatangkan Prabu Aji Pamoso tersebut, Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan Dewi Daruki, Mas, setelah mendengar perkataan dari kedua burung tersebut? Nah, di situ Dewi Daruki tadi diceritakan untuk agar bisa mendatangkan Aji Pamoso, lalu dia menuliskan sebuah surat, sepucuk surat, lalu ditali dan ditempatkan di leher kedua burung tersebut agar nantinya burung tersebut bisa menemui Raja Kediri tersebut. Nah, burung tersebut akhirnya pergi, burung meliwis putih tersebut akhirnya pergi dari hadapan Dewi Daruki untuk pergi mencari si Prabu Aji Pamoso tadi untuk memberikan surat tersebut, Mas Bayu. Nah, sedangkan pada saat itu Aji Pamoso telah sampai di Ardi Aswoto, dia bersama Resi Koloswido itu tadi. Dia sedang berburu pada saat itu bersama Raden Gondokusumo. Raden Gondokusumo juga telah sampai di situ. Nah, diceritakan pada saat itu sang raja tadi melihat kelebatan burung berwarna putih pada saat itulah, yang ternyata pada saat burung tersebut terdiam, dicedai tadi, hanya terdiam saja, tidak terbang, tidak ubah, dan ternyata burung tersebut ketika didekati sang raja, burung tersebut sedang bertapa. Burung tersebut ternyata tapa, dan ketika akan ditangkap, sang raja tadi diserang oleh seekor macan dan seekor naga pada saat itu, Mas Bayu, menyerang Prabu Aji Pamoso. Dan itu terjadilah perkelahian, terjadi peperangan antara Aji Pamoso melawan kedua hewan tersebut. Diceritakan pada saat itu kedua hewan tersebut kalah melawan Prabu Aji Pamoso pada saat itu, Mas Bayu. Dan pada saat itu burung meliwis putih tersebut lalu dipanah oleh sang raja, dan tiba-tiba setelah dipanah burung tersebut berubah menjadi seorang batari bernama Batari Tunjung Biru itu tadi. Lalu datang menemui si Aji Pamoso, lalu dia memberikan daging burung meliwis putih tersebut, Mas Bayu. Nah, burung Prabu Aji Pamoso itu tadi mengucapkan terima kasih juga kepada sang bidadari dan Batari itu tadi, lalu juga memberikan pusaka kepada Aji Pamoso berwujud Cupu Mane Astagina yang memiliki
cahaya 8 warna seperti itu Mas Bayu. Nah, setelah semua pemberian tersebut diberikan oleh sang raja dan sang raja menerima, lalu si Aji Pamoso pamit untuk kembali ke negara Kediri membawa burung daging wilis tersebut untuk istrinya Dewi Soma yang sedang ngidam tersebut Mas Bayu. Jadi burung meliwis putih tadi adalah perwujudan dari Batari ya Mas? Ya, Batari Tunjung Biru Mas Bayu pada saat itu. Kemudian ia memberikan daging burung meliwis putih tadi yang dicari oleh Prabu Aji Pamoso tadi ya Mas? Sekali Mas Bayu. Nah, selanjutnya dikisahkan perjalanan dari Prabu Aji Pamoso tadi ketika akan pulang dia juga dihampiri burung utusan dari Dewi Daruki dari kedua burung yaitu Cokro Anggono dan Cokro Anggini tadi. Dia datang menghadap si Prabu Aji Pamoso dan mengatakan bahwasanya dia diutus oleh Dewi Daruki untuk memberikan sepucuk surat itu tadi. Nah, surat tersebut akhirnya diterima oleh Prabu Aji Pamoso. Di situ setelah dibaca bahwasanya ia percaya bahwasanya Cokro Anggono dan Cokro Anggini adalah utusan dari utusan dari Dewi Daruki tersebut Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan Prabu Aji Pamoso Mas setelah mengetahui isi surat tersebut? Nah, sebentar Mas, ya. Sebelum Mas Kurit lanjut cerita, silahkan timbul dulu. Ya. Gimana Mas? Apa yang dilakukan Prabu Aji Pamoso saat itu? Nah, di situ diceritakan setelah membaca surat yang isinya bahwasanya Daruki tadi kangen. Nah, sang raja lalu memberikan sebuah cincin bernama cincin Sotyo Ludiro itu tadi untuk dibawa oleh burung Cokro Anggono Cokro Anggini tadi untuk diberikan kepada Dewi Daruki tersebut Mas Bayu. Nah, diceritakan burung tersebut akhirnya pergi untuk kembali ke Daruki, sedangkan Prabu Aji Pamoso tadi kembali ke negara Kediri karena dia masih memiliki tanggung jawab itu tadi Mas Bayu, membawa daging meliwis putih tadi untuk istrinya Dewi Soma yang sedang hamil tersebut Mas Bayu. Nah, ceritakan setelah sampai di negara Kediri, Prabu Aji Pamoso tadi lalu memberikan daging tersebut kepada istrinya untuk diolah lalu dimakan oleh si Dewi Soma itu tadi. Nah, tidak lama berselang sang Dewi tadi lalu melahirkan anak laki-laki dan di situ diberikan nama Raden Citroseno Mas Bayu. Nah, di kali ini kita mengetahui bahwasanya keturunan dari Prabu Aji Pamoso adalah Raden Citroseno itu tadi Mas Bayu. Oh, jadi setelah makan daging meliwis putih tadi, Dewi Soma langsung melahirkan anak dan diberi nama Raden Citroseno ya Mas sekali. Nah, Prabu Aji Pamoso karena kepikiran dengan istrinya yang kedua yaitu Dewi Daruki, lalu dia mengutus Gondokusumo untuk memboyong atau menjemput si Dewi Daruki yang berada di Banyuwangi tadi untuk diboyong ke negara Kediri itu tadi. Nah, singkat cerita Gondokusumo pun telah sampai di Banyuwangi dan lalu dia memboyong si Retno Daruki tadi untuk dibawa ke negara Kediri itu tadi. Nah, di tengah perjalanan tadi dia melewati tanah Iromoko kembali. Nah, dia di situ bertemu dengan Prabu Dewasrono. Nah, dia diceritakan Prabu Dewasrono tadi meminta bantuan kepada si Gondokusumo tadi untuk mengalahkan Raja Kera Prabu Kapi Sangoro tersebut Mas Bayu. Lalu apakah Raden Gondokusumo mau saat itu Mas? Nah, diceritakan pada saat itu Gondokusumo pun bersedia membantu Prabu Dewasrono itu tadi, lalu dia berperang melawan Raja Kera itu tadi, Kapi Sangoro tadi. Terjadi peperangan pada saat itu dan diceritakan si Raja Kera berhasil dikalahkan oleh Raden Gondokusumo dan ternyata Raja Kera tersebut Mas Bayu adalah Maliane Bathara Bayu Sangoro. Setelah tewas menjadi Bathara Bayu Sangoro tadi dan sang Bathara pada saat memberikan anugerah kepada Dewi Daruki yaitu wujudnya Taman Mairokoco itu tadi Mas Bayu. Nah, selanjutnya pada saat itu Raden Gondokusumo dan sang Dewi tadi lalu melanjutkan perjalanannya kembali ke negara Kediri itu tadi. Nah, sesampainya di negara Kediri Gondokusumo pada saat itu lalu memasrahkan Retno Daruki kepada sang raja. Nah, pada saat itu karena saking kangennya lalu mereka kangen-kangenan di Taman Mairokoco pemberian si Bayu Sengoro itu tadi. Nah, sang raja Aji Pamoso dan Retno Daruki tadi pada saat bermesraan tadi dia tiba-tiba datang laporan Patih Tambak Boyo itu tadi yang mengatakan permasalahan yang terjadi di bumi Adirejo itu tadi, bahwasanya Resi Kanwa tetap mengukuhi tanah Adirejo itu tadi dan tidak mau diatur itu tadi. Nah, pada saat itu sang Prabu Aji Pamoso tadi lalu memiliki inisiatif untuk
pergi sendiri menemui si Resi Kanwa itu tadi. Nah, singkat cerita dia pergi ke tanah Adirjo untuk menemui Resi Kanwa, dan di situ lalu singkat cerita mereka bertemu. Langsung saja di situ Resi Kanwa itu tadi juga tidak terima kepada Aji Pamoso. Terjadilah peperangan di antara mereka berdua. Nah, sang begawan itu tadi ceritakan terkena panah sarotama milik Aji Pamoso hingga dia tewas, dan tewasnya si Resi Kanwa itu tadi diceritakan Prabu Aji Pamoso tadi masuk ke dalam sanggar pamujani sang Resi. Nah, pada saat dia bersemedi, tiba-tiba dia diserang oleh seekor naga. Naga yang sangat besar menyerang itu tadi. Nah, oleh sang raja juga dipanah. Setelah dipanah tadi, naga tersebut berubah menjadi Batari bernama Batari Wasuwati. Nah, si Batari tadi ternyata menemui Aji Pamoso tadi untuk memberikan salah satu pusaka ampuh, yaitu Sekar Wijaya Kusumo itu tadi kepada si Prabu Aji Pamoso itu tadi, sebagai wujud nantinya agar si Prabu Aji Pamoso bisa membantu orang yang mengalami sakit seperti itu. Nah, akhirnya si Batari Wasuwati kembali ke kahyangan, sedangkan sang raja itu tadi si Aji Pamoso tadi lalu mewisuda anak si Resi Kanwa, yaitu si Haryo Sambegono itu tadi, untuk menjuduki raja di negara Adirjo itu tersebut, daerah Adirjo tadi lalu diberikan kepada Sambegono itu tadi, dan sang raja lalu kembali ke negara Kediri. Nah, di tengah perjalanan tadi ternyata orang-orang pada saat itu mengetahui bahwasanya Prabu Aji Pamoso tadi memiliki Sekar Wijaya Kusumo yang doyo katiasan atau kekuatan tadi mampu menyembuhkan orang yang sedang sakit itu tadi. Nah, maka dari itu di tengah perjalanan tadi banyak orang yang sakit tadi meminta bantuan Aji Pamoso, dan di situ Aji Pamoso di dalam perjalanan pulangnya membantu orang-orang yang sedang mengalami kesusahan sakit tersebut, Mas Bayu. Jadi juga membantu orang-orang yang sakit. Benar sekali, Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu Mas Bayu yang bisa saya sampaikan tentang keturunan dari Prabu Aji Pamoso, yaitu si Raden Citroseno itu tadi, dan juga Haryo Sambegono yang akhirnya didudukkan menjadi raja di tanah Adirjo tersebut, Mas. Ya, terima kasih ya Mas Gurit ya atas kisahnya tadi. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang keturunan dari Prabu Aji Pamoso yang bernama Raden Citroseno. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.